Baik, kita mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore Bapak Ibu semuanya. Semoga Allah tetap mengaruniakan kesehatan pada kita, semangat dan tenaga yang cukup untuk dapat mengerjakan tugas-tugas yang insya Allah mulia ini. Alhamdulillah, sebagaimana telah kita jadwalkan pagi hari tadi, siang tadi ya, hari ini jam 15.45. Ya, mudah-mudahan nanti sampai kira-kira 17.30 maksimal kita dapat melanjutkan diskusi. Saya sebutnya diskusi karena ini adalah dalam rangka memperoleh perangkat pembelajaran yang lebih baik, yang terbaik sesuai dengan potensi dari masing-masing KD, potensi Bapak Ibu, dukungan IT, ya, dan sebagainya yang menjadikan perangkat pembelajaran itu lebih sempurna. Baik Bapak Ibu, dan ini sudah saya memperoleh jadwal. Oh ya Bapak Ibu, sebelum kita mulai lebih lanjut, saya kira kita mulai dengan berdoa terlebih dahulu agar apa yang kita lakukan tercatat sebagai ibadah kita dan diperlancar semuanya. Doa mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Cukup. Jadwal yang diberikan ke saya tadi ada 2 hari ini, Bu Wardini Agustin, ya nanti dengan komentator Pak Nur Sahyo dan Bu Nantiar, dan Pak Muhari ya, dan komentator yang sama. Silakan Bu Wardini, sudah siap? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, berikut ini akan saya presentasikan mungkin dari RPP. Suaranya agak kecil ya Bu Wardini. Suaranya kecil nih Pak. Oh iya. Oh ya sudah. Sudah Pak, lumayan terdengar keras belum? Masih kecil? Ya lumayan. Gimana Pak Muhari, udah terdengar? Lumayan, mendingan daripada yang pertama. Oh ya, udah. Ya silahkan, coba di-share konten. Yang kanan pojok iya, bawah. Pojok, terus jendela nih Pak. Yang jendela saja, bukan seluruh layar. Yang presentasikan sekarang pilih yang jendela. Tapi filenya sudah dibuka buat ini. Sudah. Oke. Nanti dipilih file yang terbuka itu yang tampak. Sudah tampak belum nih Pak? Sebentar, proses. Oke, baik, sudah. Agak dibesarkan presentasinya coba, Bu. Oke, sebentar. Ya. Ya. Ini cukup nih Pak? Ya, ya sudah. Ya. Untuk RPP yang saya buat itu materinya adalah tentang transformasi geometri. Nanti pada pertemuan pertama itu translasi. Ini share ya gambarnya ya. Ini ada yang kayak nggak kelihatan. Ada yang kayak ketumbuk-tumbuk apa ya tulisannya nih Pak? Enggak, baik-baik saja. Saya lihat sudah tampak di IPK itu. Bagaimana? Memang di penampilan di Word ini bagaimana? Ya, ada yang seperti tertumbuk tulisannya. Ya, itu untuk kompetensi dasarnya yaitu 3.3 menganalisis sifat-sifat determinan dan inverse metrik berorder 2x2 dan komposisi transformasi geometri. Nah, saya menggunakan KI yang kondisi ini Pak, pandemi. Nah, untuk pertemuan pertama itu IPK yang akan dicapai itu untuk pengetahuan 3.31 itu menentukan konsep translasi ya, dengan menggunakan koordinat kartesius, kemudian mengidentifikasi fakta-fakta pada sifat translasi, menjelaskan penggunaan matriks pada translasi. Kemudian
pada pertemuan kedua itu juga menentukan konsep dengan menggunakan koordinat kartesius pada refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Terus 3.5 mengidentifikasi fakta-fakta pada sifat refleksi. Kemudian 3.3.6 menjelaskan penggunaan matriks pada refleksi terhadap sumbu X dan sumbu Y. Kemudian pada pertemuan ketiga itu IPK 3.3.7 menentukan konsep refleksi terhadap terhadap titik O 0,0 garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X dengan menggunakan pendekatan koordinat kartesius. Kemudian karena tadi di pertemuan 2 sudah menjelaskan atau mendefinisikan sifat-sifatnya, maka pertemuan ketiga IPK-nya yang selanjutnya yaitu 3.3.8 adalah menjelaskan penggunaan matriks pada refleksi terhadap titik O 0,0 garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Nah, untuk IPK keterampilannya yaitu pada pertemuan pertama 4.3.1 yaitu menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada relasi. Kemudian untuk pertemuan kedua IPK-nya saya buat 1 itu 4.3.2 menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Pada pertemuan ketiga IPK keterampilannya yaitu 4.3.3 menggunakan prosedur untuk menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan penggunaan matriks pada refleksi terhadap titik 0,0 garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X. Kemudian tujuan pembelajarannya itu berdasarkan IPK tadi. Tujuan pembelajaran pertemuan pertama yaitu setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat menentukan konsep translasi dengan menggunakan koordinat kartesius. Kedua, mengidentifikasi sifat fakta-fakta pada sifat translasi. Ketiga, menjelaskan penggunaan matriks pada translasi. Keempat, menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan translasi. Pada pertemuan kedua, yaitu tujuan pembelajarannya adalah setelah mengikuti serangkaian kegiatan pembelajaran, peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan konsep refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X dengan menggunakan koordinat kartesius. 2. Mengidentifikasi fakta-fakta pada sifat refleksi. 3. Menjelaskan matriks yang sesuai dengan refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. 4. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan dengan refleksi terhadap sumbu Y dan sumbu X. Kemudian pada pertemuan ketiga, itu tujuan pembelajarannya itu peserta didik diharapkan dapat 1. Menentukan konsep refleksi terhadap titik O 0,0 garis Y sama dengan X dan garis Y sama dengan min X dengan menggunakan koordinat kartesius. 2. Wardini ini kan sudah sesuai dengan yang indikator ya? Iya, indikatornya ada 3, maka tujuannya ada 3 juga gitu kan? Nggih, laras nggih Pak. Nah, coba sebentar. Tapi ini kan ada beberapa yang belum sesuai. Menyelesaikan masalah kontekstual yang berkaitan. Coba dari ke atas. Bapak Ibu gimana? Ini kita mau bertahap. Kita bahas dulu sebentar ya, indikator. Baru kemudian ke berikutnya atau bagaimana ini? Atau indikator dulu kita coba deh cermati sebentar ya. Coba deh ke atas ya. Ini alhamdulillah Pak Lord saya udah masuk. Coba ke atas sedikit ya sampai dari pertemuan pertama untuk Pak. IPK nggih Pak, yang IPK nggih Pak. Ya IPK ya ke atas coba sebentar. Nanti sebelum dilanjutkan ke nah ini coba berhenti.
Sebentar Bu Rodini, saya nanya, menentukan konsep translasi dengan menggunakan koordinat kartesius itu kira-kira apa yang mau dikendaki anak bisa apa? Andai kan ini indikator ya, indikator ini. Anak bisa apa dengan indikator ini? Diharapkan bisa mencapai apa ya, kompetensi apa? Menentukan konsep translasi itu gimana? Operasionalnya Bu Rodini Jubi. Ya nanti anak itu apa namanya ya, memberikan contoh seperti objek itu Pak, nanti di mungkin titik, garis atau bidang itu nanti digeser. Belum sampai kan Bu, belum anak bukan menentukan bayangan dari suatu objek terhadap suatu translasi atau itu bukan? Memberikan bayangan, iya itu memberikan bayangan. Ya, maksud saya gini, kalau kan translasi itu kan ini ya, maksud saya kan yang dikendaki anak-anak kan kalau ada satu materi, kalau satu ada objek titik atau garis, titik saja ya objeknya ini ya. Titik, garis dan bidang. Oh, kita sebut sebagai objek geometri ya, atau itu mungkin lebih spesifik ini aja ya Bu. IPK-nya itu kan lebih baik menentukan bayangan dari titik, garis dan apa gitu ya. Apa yang ditranslasikan terhadap sumbu X, sumbu Y atau apa ya, garis tertentu. Nah, mungkin bisa begitu, itu kan operasional Bu Wardini. Karena kalau menentukan konsep itu kan coba kalian bisa menentukan konsep translasi enggak kan gitu. Itu masih agak masih abstrak Bu Wardini. Oh, iya. Ya, kalau mau kan sebenarnya lebih operasional. Jadi ketika kita bertanya, ini sudah operasional belum? Anak-anak dengan IPK ini sudah tahu belum apa yang dilakukan gitu loh. Kalau tadi kan lebih operasional langsung kan menentukan bayangan dari suatu objek matematika ya, yang bayangan translasi dari suatu objek matematika ya. Bayangan terhadap translasi dari suatu objek matematika. Nah, boleh. Translasi itu mungkin langsung. Nah, itu kan IPK. Nanti IPK-nya satu kesatuan itu nggak apa-apa. Nanti di indikator soal kan bisa pecah menjadi kalau objek itu titik, objek itu mungkin bangun geometri, objek itu mungkin garis, itu kan bisa pecah menjadi beberapa indikator soal. Jadi menurut saya daripada menentukan konsep translasi dengan menggunakan koordinat kartesius itu masih abstrak ya. Anak-anak belum tahu. Misalkan anak-anak pembelajaran hari ini tuh kalian harus bisa menentukan konsep translasi lah, itu anak-anak nggak kebayang ngapain menentukan konsep itu. Lebih baik ya anak-anak menentukan bayangan dari suatu objek matematika apabila ditranslasikan terhadap, jadi uraikan aja garis sumbu X, sumbu Y atau garis tertentu gitu loh. Oh, iya. Itu aja. Jadi yang depan tadi juga sekalian diuraikan nggak apa-apa, menentukan bayangan dari titik, garis, dan satunya apa Bu? Titik, garis, dan bidang. Nah, menentukan bayangan dari istilahnya bayangan ya atau apa? Iya, istilahnya bayangan Pak. Bayangan. Enggak apa-apa, berarti menentukan bayangan dari titik, garis, dan bidang ya apabila ditranslasikan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garisnya diberi persamaan nggak apa-apa, Y sama dengan MX plus C katakan. Itu satu kesatuan itu dirumuskan dalam satu IPK nggak apa-apa. Nanti kalau Bu Wardini membuat soal di kisi-kisi di bagian bawah penilaian itu kan belum tentu itu diukur semuanya. Indikator soalnya bisa salah satu. Indikator soalnya itu misalkan menentukan bayangan dari satu bidang itu misalkan segitiga ya, yang ditranslasikan terhadap sumbu X, misalkan gitu ya. Atau kedua misalkan menentukan bayangan dari titik yang ditranslasikan terhadap Y sama dengan 2X plus 3. Nah, nanti di indikator soal itu lebih spesifik. Jadi IPK ini bisa merangkum beberapa kemungkinan tadi, tapi tetap operasional. Karena kalau menentukan konsep itu tidak operasional, Ibu. Jadi lebih baik menentukan bayangan, pilihannya gini, menentukan bayangan dari, langsung diuraikan, menentukan bayangan dari titik, garis, dan bidang yang ditranslasikan terhadap sumbu X, sumbu Y, dan garis Y sama dengan MX plus C, boleh. Atau kalau mau agak umum ya, menentukan bayangan dari satu objek matematika ya, yang ditranslasikan terhadap sumbu X, sumbu Y, sumbu koordinat, dan garis tertentu. Nah, boleh. Ya, yang pertama tadi sudah agak spesifik, saya kira begitu. Nah, yang kedua, paham ya Bu Wardini ya? Sebenarnya esensinya sama, itu nggak akan ubah apapun, hanya redaksi
dari IPK Bu Wardini ini tidak operasional. Yang pertama itu ya. Nah, kemudian ini analog ya, serupa dengan yang pertemuan kedua, serupa dengan pertemuan ketiga ya, diubah begitu. Jadi menentukan konsep itu belum operasional. Yang kedua yang dikehendaki apa Bu? Yang 332 itu mengidentifikasi fakta itu apa? Iya, nanti kan dari hasil yang itu Pak di koordinat Kartesius itu ada objeknya itu ditranslasi atau bagaimana, kan anak melihat bahwa objeknya ini sifatnya seperti ini. Kalau nah itu sifat saja Bu Wardini. Oh iya. Ya sifat saja ya. Fakta itu nggak perlu. Fakta yang disebut fakta dalam translasi itu kan, fakta itu kan nama toh ya. Bahwa matrik itu fakta, nama translasi itu fakta, sumbu koordinat fakta, dan itu nggak perlu ditunjukkan IPK, nggak perlu. Lebih baik yang barusan Bu Wardini sebutkan aja, mengidentifikasi sifat-sifat translasi, sudah titik itu aja, itu sudah operasional itu. Ya, daripada tanya apa faktanya anak-anak, lalu bingung anak-anak itu. Sifatnya apa anak-anak pada translasi gitu kan? Bagaimana jarak antara objek ke cermin dengan translasi ya. Bagaimana sifat objeknya? Apakah berubah ukurannya? Gitu. Itu kan sifat Bu ya. Oke, Pak. Nah, yang 333 itu apa maksudnya Bu Wardini? Ya, nanti kan anak setelah mengetahui membuat menentukan bentuk matriks. Oke. Yang pertama sebentar saya potong. Yang 331 kan maksudnya anak-anak menentukan langsung tanpa matrik kan? Iya Pak, betul. Nah, lebih baik yang nomor 33 itu nyambung dengan yang pertama, yaitu apa? Menentukan bayangan suatu objek dengan menggunakan matrik translasi. Udah gitu aja, matrik translasi saja ya. Atau langsung saja nggak apa-apa, menentukan matrik translasi itu udah cukup. Bukan menggunakan, bukan menjelaskan penggunaan. Kalau menjelaskan penggunaan nanti diharapkan anak coba jelaskan penggunaan matrik pada translasi. Kan kayak gitu kan? Yang dikehendaki kan anak dapat menggunakan matrik translasi gitu. Menentukan matrik translasi juga boleh ya. Artinya anak-anak itu bukan hanya menggunakan matrik translasinya, tapi sampai merumuskan. Menentukan itu artinya merumuskan. Oh, kalau matrik translasi itu kan dari asbabun nuzul, kalau jaraknya demikian, berubah begini. Oh, ternyata matriknya jadi ini, itu boleh ya. Menentukan matrik translasi, ya. Menentukan matrik translasi gitu ya. Kalau mau diuraikan ya boleh, menentukan matrik translasi pada sumbu X, sumbu Y, dan garis, itu boleh ya, diuraikan agak detail ya boleh, silakan. Nah, kalau begitu, ada satu lagi bisa ditambah yang tercover di situ, menentukan bayangan dari titik, garis, dan bidang, ya. Bayangan translasi dari titik, garis, dan bidang menggunakan matrik translasi, menggunakan matrik. Nah, yang pertama tadi 331 kan itu manual toh itu. Manual itu. Gitu ya. Artinya belum menggunakan matrik kan. Paham Bu Wardini? Ini bisa menjadi 4. Ini nggak akan ngubah apapun, nggak akan ngubah di langkah-langkah kok. Hanya alurnya begitu. Yang pertama kan anak translasi itu kan, oh kalau bayangan ini ke sini berapa, itu kan tanpa matrik dulu kan itu. Ya, kedua menyebutkan sifat-sifatnya. Bahkan sebenarnya sifat-sifat boleh. Yang ketiga, merumuskan matriknya. Merumuskan boleh Bu, merumuskan matrik translasi pada sumbu X, sumbu Y, dan garis tertentu. Ketiga, merumuskan itu artinya sampai menemukan loh kalau matrik ini translasi ya, astagfirullahaladzim, bukan refleksi. Salah saya. Translasi, salah. Dari tadi saya kok agak nggak mes itu ya. Yang ketiga tadi merumuskan matrik translasi. Keempat bisa saja 334 ya. 334 itu bisa menentukan bayangan translasi dari suatu objek menggunakan matrik translasi gitu. Yang ketiga tadi kan anak sampai menemukan sendiri matrik translasinya apa. Keempat baru kalau ada objek katakan 3,4 gitu kan. Titik 3,4 kalau matrik translasinya ini coba bayangannya apa gitu ya. Gitu ya, berarti ini nanti untuk IPK yang pertemuan 2, 3, dan 4 analog ya Bu ya. Coba. Oke, coba sebentar di hal 3 yang tadi yang Bu keterampilan Bu. Yang berarti kan ya, Bu Wardini memperbaiki sedikit lah ya yang rumusan IPK pengetahuan, kemudian yang 3 itu ya. Kemudian yang keterampilan coba lihat menjelaskan. Ya coba misalkan supaya
Nah, sebentar supaya saya pengen atas sedikit. Ya, nah ini coba ini. Ya, nah menjelaskan. Nah, ini bukan menjelaskan ini, saya kira menjelaskan matrik yang sesuai dengan rotasi ya. Merumuskan matrik rotasi yang berpusat di titik 0,0 gitu aja. Jadi bukan menjelaskan, tapi anak-anak betul-betul sampai menemukan kalau rotasi itu matriknya gimana sih gitu ya. Bukan hanya menjelaskan ya. Oke, nah ini yang 4431 ini menggunakan matrik menggunakan prosedur. Nah, ini ini untuk menyelesaikan masalah ya. Iya, Mungkin nggak usah pakai prosedur aja lah ya. Menyelesaikan masalah ya yang terkait dengan penggunaan matriks translasi itu mungkin bisa juga begitu ya. Prosedur itu saya kira nggak usah dieksplisitkan, atau boleh kalau mau disebutkan ya menggunakan matrik translasi untuk menyelesaikan masalah, ya boleh. Tapi memang ini diharapkan masalahnya itu adalah masalah kontekstual, gitu kan Bu Arini? Iya Pak. Oke, jadi alternatif redaksinya tadi yang pertama adalah menyelesaikan masalah menggunakan matrik translasi, boleh. Atau kedua, alternatifnya adalah menggunakan matrik translasi untuk menyelesaikan masalah. Itu udah cukup itu. Oke. Nah, nanti analog untuk yang pertemuan 432. Tapi sebenarnya yang kedua refleksi ya. Memang biasanya translasi dulu ya, baru refleksi ya. Luar ini iya, dan juga baru. Biasanya translasi dulu terus nanti refleksi. Oke, baik, ikut saya. Saya kira gitu ya. Nanti tujuannya disesuaikan ya. Iya, Pak. Ya. Nah, hanya bedanya gini loh ya. Apa bedanya lantas dengan antara tujuan dan indikator? Bisa sama persis, hanya di tujuan itu kan biasanya komponen lebih lengkap kan Bapak Ibu ya. Ada ABCD ya, ada ABCD-nya kan. Ada ABCD itu A itu audience itu berarti peserta didik kan. Kemudian B behavior itu berarti kata kerjanya tadi ya. Menentukan matrik translasi. Kemudian C-nya itu condition ya. Condition itu apabila diketahui misalkan gini, peserta didik dapat menentukan bayangan dari suatu titik dengan menggunakan matrik translasi apabila diketahui koordinatnya secara tepat. Nah, begitu kan? Ada peserta didiknya menentukan bayangan translasi dengan menggunakan matrik itu behaviornya, kemudian kondisinya apabila diketahui koordinat titiknya secara tepat. Ya, itu biasanya begitu. Paham Bu Ardini dan juga Bapak Ibu yang lain? Paham, Pak. Ya, nah, bisa juga, ini sebenarnya bisa sama persis ya. Misalkan tadi IPK Bu Ardini yang nomor 1 tadi apa toh? Menentukan bayangan bayangan translasi dari suatu objek gitu ya. Atau tadi menentukan bayangan translasi dari suatu titik, garis dan bidang ya. Itu kan IPK pertama tadi 331 ya. Nah, di tujuan sebenarnya pilihan pertama bisa sama persis itu, memang hanya diberikan tadi kelengkapan dari komponen ABCD. 4 ya, ABCD. Audience, behavior, condition, dan degree. Itu yang pertama ya. Kedua bisa saja nanti lebih diuraikan buat ini. Jadi diuraikan. Itu kan ada 3 objek matematika tadi. Jadi di tujuan bisa lebih spesifik. Jadi dari 331 tadi, ini analog untuk Bapak Ibu lain ya. Dari 331 tadi bisa pecah menjadi 3 tujuan lebih spesifik. Yang pertama, menentukan bayangan titik ya. Peserta didik dapat menentukan bayangan bayangan translasi dari satu titik apabila diketahui koordinatnya secara tepat. Titik kan? Yang 4 berarti itu 3311 gitu kan. 3312-nya apa? Bukan titik tapi garis gitu kan. 3313-nya apa? Bidang. Gitu Bu. Buat ini itu pilihan yang lebih detail dan itu nanti kan akan berimplikasi pada soal kan. Soalnya kan nggak mungkin toh Ibu langsung berikan bayangan dari titik, garis dan bidang berikut kan nggak kan, tapi kan pilih di antara itu kan. Kalau titik ya bayangan titik saja menjadi soal tersendiri. Kalau bidang ya bidang saja menjadi bayangan sendiri. Jadi IPK pertama tadi saya ulangi ya, yang 331 tadi bisa pecah menjadi 3 tujuan. Sehingga lebih spesifik ya.
Tujuan itu apa tadi? Dengan apa namanya? Dengan untuk titik, untuk garis dan bidang. Nanti indikator soalnya juga mengikuti tujuan ini. Tapi kalau tujuan itu Bu Wardini dan juga Pak Ibu yang lain disama persiskan rumusannya dengan indikator. Jadi kalau tujuannya kalau indikatornya itu 331, nanti tujuannya juga 331, rumusannya persis hanya dilengkapi dengan komponen audiens peserta didik dapat bla 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 tadi ya boleh. Hanya memang nanti di indikator soalnya harus dipilih mana di antara 3 objek tadi yang mau dijadikan soal. Gitu loh. Jadikan soal. Jadi beda gitu ya. Jadi paham, bisa dipahami pola ini. Ini mungkin pertama agak lama ini di ini, tapi saya harap nanti pola ini dapat digunakan acuan untuk Bapak Ibu yang lain. Ada yang mau ditanyakan? Ini saya ngundang Bapak Ibu yang lain untuk bertanya atau memberikan tanggapan sebelum dilanjutkan. Supaya ini nanti kan komentar saya juga akan relatif serupa, walaupun saya belum lihat ya, akan serupa dengan Bu Wardini ini untuk RPS berikutnya. Silakan, ada yang mau ditanyakan? Bu Desi sudah sehat ini? Sudah istirahat belum tadi Bu Desi? Bu Marlin nyimak ya, kemudian Bu Nandir nyimak, tadi Bu Nandir kelihatan. Udah ada Bu Rahayu ya, alhamdulillah. Begitu Sama, Bu Marlin ditanyakan nggak? Sama Pak tadi, masalah ABCD juga. Tapi udah dijelaskan tadi ya. Oke, baik ya. Jadi silakan, itu pilihan Bapak Ibu, tidak harus kok. Jadi pertama adalah kalau IPK-nya itu 10 katakan, tujuannya ada 10, itu boleh. Tapi kalau mau tujuan itu lebih detail banget, mecah dari IPK tadi juga boleh gitu ya, nggak masalah itu. Paham ya? Tapi di indikator soal nanti di bagian belakang di penilaian itu harus spesifik. Kalau translasi itu kan melibatkan titik garis bidang, jadi soal tidak harus semuanya gitu ya. Tidak harus semuanya, bisa salah satu saja, katakan bidang. Kalau peserta didik kok bisa menentukan bayangan bidang, ya pasti bayangan titik sudah bisa gitu loh. Jadi tidak harus diukur, ada ngukur titik sendiri, gitu kan, B-nya bidang, C-nya itu nggak harus gitu loh. Karena kenapa begitu? Karena di ulangan harian itu kan waktunya terbatas. Jadi tidak harus semua aspek tadi diukur, pilihlah yang esensial. Esensial itu kalau ngukur bayangan translasi bidang ya tentu saja anak-anak dipastikan sudah bisa di titik gitu loh, yang saya maksud itu. Baik, saya kira bisa dilanjutkan. Atau Pak yang komentar tadi siapa? Bu Nandiar dan Pak Nur Cahya ada tambahan dulu sebelum Bu Nandiar, halo. Gimana? Paling mau tanya aja. Oke. IPK-nya itu tidak HOTS itu nggak masalah ya Pak ya? Kalau menentukan itu kalau nggak salah cuma C3 itu nggak apa-apa ya Pak ya? Dibedakan Bu, rumusan IPK dan gitu. Rumusan IPK dan dengan kemarin kan sudah saya sampaikan ya, jangan terlalu beracuan bahwa untuk hot level C3 itu kata kerjanya menentukan, jangan begitu ya. Itu tidak selalu benar ya Bu Nantiar ya, jangan begitu. Karena dengan kata-kata menentukan, kata kerja menentukan, kita bisa bikin soal levelnya C6, bisa C5. Saya berikan contoh ya, tentukan ya, misalkan ya, tentukan persegi panjang yang berbeda, yang luasnya 24 cm persegi. Menggunakan kata menentukan kan Bu Nadiar? Yes. Tapi C6 itu. Gitu. Yes. Jadi jangan mengacaukan antara pilihan kata kerja itu dengan apa namanya, dengan level hot gitu. Bisa dipahami Bu Nadiar? Bisa Pak. Jadi jangan menjelaskan, berarti jangan. Jadi jangan dijadikan acuan pemetaan bahwa kata kerja level C3 itu ini jangan, itu enggak selalu. Yang penting substansinya minta apa kepada anak. Kalau minta jawaban yang beragam, open ended, itu berarti apapun perintahnya, apapun perintahnya itu berarti C6 gitu Bu. Ya. Kalau misalkan kalau substansinya itu minta anak memilih, menentukan mana yang efisien, mana yang dipilih paling murah, kata kerja apapun itu berarti C5. Kata-kata menentukan misalkan tentukan toko mana yang sebaiknya dijadikan tempat untuk Pak Muhari beli sepatu agar memperoleh harga minimal. Tentukan kan? Nah, itu tapi C5 itu. Dengan kan berarti kan menganalisis dulu kan. Diskonnya sih sekian, dasarnya harga dasar sekian, berarti meskipun diskonnya kecil, tapi harga dasarnya
sudah kecil juga, oh, berarti saya pilih toko B lah. Itu C5, Bu. Meskipun kata-katanya tadi menentukan. Jadi, jangan terlalu apa ya, saklek gitu loh. Oh, menentukan. Iya, Pak. Kemarin masih bingung bagian itu, sekarang udah tahu. Jadi ya memang harus menentukan untuk Bu Wardi IPK-nya karena ini dibelajarkan apa juga. Nanti kalau mau spesifik ya nanti di indikator soal bisa lebih spesifik dipetakan kan, sama-sama ini menentukan sih kategorinya level 3. Enggak apa-apa Ibu. Jadi jangan khawatir loh. Nanti kalau urusan dengan pengawas katakan ya, loh ini kok menentukan sebenarnya. Nah, itu bukan urusan saya itu. Ya, itu ya mudah-mudahan pengawasnya sudah pengawasnya lebih terbuka, lebih wawasannya lebih luas. Jadi jangan menjustifikasi segala sesuatu itu hanya dari penampakan kosakata itulah ya. Ya, Pak Ali, makasih. Bu Nandir paham? Sudah Pak, sudah lebih paham ya. Ya. Oke, saya kira begitu ya. Tadi loh ya. Bah Wali silakanlah Bapak Ibu ini mungkin wacana ya. Jangan terlalu jangan terlalu saklek dalam segala. Tadi misalkan kalau IPK-nya 10, tujuannya 10 juga nggak harus Bapak Ibu. Yang penting kan Bapak Ibu bisa memetakan antara IPK dan tujuan. Tujuan yang jelas minimal banyaknya tujuan itu sama dengan banyaknya IPK. Kalau bisa diurai lebih detail, translasi tadi kan bisa diurai kan? Translasi kan bisa diurai kalau titik, kalau garis, kalau bidang. Berarti IPK 1 bisa pecah menjadi 3 tujuan gitu loh. Ya. Nanti indikator soalnya prinsipnya banyaknya indikator soal itu minimal banyak sama dengan banyak IPK. Yang kalau yang ditulis ya, tes tertulis ya, kecuali nanti ada keterangan itu dilakukan penilaian pada proses pembelajaran. Gitu ya. Seperti sifat-sifat ini tadi kan, seperti Bu Wardini ini yang IPK nomor 332 kalau nggak salah itu kan tidak harus diwujudkan dalam soal kan? Soal tertulis maksud saya. Soal tertulis kan enggak kan? Cukup itu dalam interaksi dalam belajar anak-anak coba gimana? Jaraknya tetap apa yang berubah? Kalau translasi sifat-sifatnya apa? Coba siapa yang jawab gitu kan? Acak kan? Itu sudah penilaian Bapak Ibu. Dan itu tidak harus diwujudkan dalam soal tertulis karena waktu Bu Wardini di ulangan harian kan terbatas, lebih baik digunakan untuk alokasi waktu itu digunakan untuk ngambil saja indikator-indikator yang esensial gitu ya. Jadi kalau misalkan tadi ada titik garis bidang, nggak harus semua diambil di soal gitu kan, nggak harus, cukup bidang saja gitu kan. Kalau bidang diambil berarti titik itu sudah otomatis tercover gitu kan karena prasyaratnya gitu. Paham ya prinsip-prinsip umum ini ya? Saya kira ini bukan hanya untuk Bu Wardini, tapi juga untuk semuanya ya. Ya tadi pertama kita sampai memilih kata kerja operasional. Alhamdulillah Bu Nandir tanya sehingga saya juga berkesempatan dan punya ide untuk dapat menjelaskan tentang bagaimana pemilihan kata kerja tadi. Saya kira sudah. Atau ada Bu Rahyu nyimak mboten gini cobi ada mau tambahan Bu Rahyu? Sering. Oke, saya kira gitu. Berikutnya apa ini? Mau Bu Wardini mau lanjutkan di kegiatan nanti kan yang disesuaikan sih rumusan tadi ya Bu Wardini ya, masih ada waktu untuk menyelesaikan Pak. Iya Pak. Oke, silakan tujuan pelajaran. Ini materi atau kegiatan Pak? Sebentar Bu, berarti ya mumpung saya translasi, faktual, pengerbu, ini pengetahuannya ini mohon maaf ini mungkin Bu Wardini agak lama karena sebenarnya ini untuk gunakan untuk menjelaskan keseluruhan. Sebenarnya bagi saya sih nggak usah dijelaskan ada fakta konsep prosedural. Tapi kalau memang Bapak Ibu gunakan ya nggak masalah. Tapi harus tepat. Pengetahuan itu ada 4 kan? Pengetahuan ada 4. Yang pertama faktual, kemudian kedua konseptual, ketiga itu prosedural dan 4 metakognitif. Ya metakognitif itu kita jelaskan dulu deh. Faktual itu apa sih? Faktual itu kata dasarnya fakta. Fakta itu nama, simbol, gitu loh. Jadi pengertian faktual itu ya nama translasi itu, gitu ya. Matrik translasi itu faktual. Tapi kalau sudah pengertian translasi itu bukan faktual lagi, itu konseptual. Ya, konseptual itu pengertian. Jadi konsep itu apa sih? Konsep itu kan ide abstrak yang dapat digunakan menggolongkan suatu objek. Jadi konseptual itu apa? Coba jelaskan pengertian kesebangunan. Coba jelaskan
apa ya, pengertian translasi itu konseptual gitu ya. Kalau mau yang konseptual tadi ya bolehlah pengertian translasi gitu ya. Gitu ya Bu ya. Gitu, Nah, kalau ini menentukan konsep translasi boleh, karakteristik translasi menentukan ya. Menentukan translasi dari titik itu. Ini bedanya apa dengan prosedural itu menentukan translasi satu titik atau persamaan garis. Itu bedanya dengan konseptual apa Bu Ardini? Ya, saya itu bingung yang di sini itu Pak, menentukan materi. Nah, itu bertukar-tukar itu. Namanya prosedural itu kan peserta didik dapat menjelaskan langkah-langkah gitu kan, atau menjelaskan ya gimana salah mungkin ya menentukan translasi suatu titik, menentukan translasi dengan prosedur menggunakan matrik boleh. Menurut saya sih nggak harus diuraikan satu persatu, tapi kalau di tuntutan saya di PPG ini ya, tapi kalau misalkan biasanya di Bapak Ibu di keperluan administrasi sekolah, apalagi dengan pengawas diuraikan ya silahkan, tetapi harus tepat ya. Faktual tadi apa? Faktual dari ya nama itu, faktual itu ya nama translasinya, matrik itu faktual. Jadi fakta ya. Tapi konseptualnya apa tadi? Ya translasi itu sendiri, pengertian translasi gitu ya. Prosedur menentukan bayangan. Gini aja, prosedural itu apa? Prosedur menentukan bayangan objek matematika menggunakan matrik. Itu aja Bu. Lah metakognisi itu apa toh? Metakognisi itu sebenarnya kan seorang dikatakan memiliki metakognisi yang menyeluruh gitu kan, menyeluruh itu apabila dia mampu menjelaskan segala sesuatu tuh secara komprehensif, lengkap, hubungan antar konsep, paham gitu kan. Itu misalkan gini, contoh kalau pengertian metakognisi itu ada dua macam. Yang pertama terkait dengan sifat afektif. Seseorang, ini malah jadi pelajaran ya, nggak apa-apa. Seseorang dikatakan memiliki konsep metakognisi baik itu apabila dia tahu kelemahan dan kelebihannya, gitu kan? Kelemahan kelebihannya. Jadi misalkan terkait dengan matrik ini, itu cara ngukur kognitifnya gimana? Kognitifnya itu bisa saja misalkan sebelum ulangan harian terkait dengan matrik translasi ini, Bu Wardini memberikan angket kepada anak, ya, memberikan angket kepada anak. Misalkan angketnya itu bunyinya begini: saya dapat menentukan bayangan suatu garis terhadap translasi menggunakan matrik, gitu kan? Ya, tidak, gitu kan? Saya bisa menyebutkan sifat-sifat translasi, ya, tidak, gitu. Itu namanya anak-anak mengukur kelebihan kelemahannya. Kalau tidak, nah nanti dicocokkan cara mengoreksinya dicocokkan dengan hasil ulangan buat ini. Ulangan hariannya kok anak-anak ngaku bisa ya, faktanya bisa enggak? Kalau antara pengakuan dan hasil ulangan kok cocok, berarti metakognisi dari anak itu bagus gitu loh. Sebenarnya itu metakognisi itu begitu kok. Tapi kalau Bu Wardini siswa diberikan soal dengan tingkat kesulitan dibuat tidak terurut, siswa bisa mengerjakan mulai dari soal termudah. Ini sebenarnya bukan metakognisi ini. Bukan. Ya, sebenarnya bukan. Tapi nah, metakognisi secara lebih luas bisa juga dimaknai begini. Misalkan jadi misalkan terkait dengan saya berikan contoh di segi 4 lah misalkan ya. Di segi 4 itu seorang anak dikatakan memiliki metakognisi yang baik itu apabila dia dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya dalam memahami materi segi 4 dan mengetahui keterkaitan antar konsep-konsep atau pengertian atau jenis-jenis segi 4 gitu. Itu namanya orang punya metakognisi itu apabila dia paham keseluruhan antara satu konsep dengan konsep lain itu hubungannya apa ya. Itu metakognisinya bagus. Ya. Bagus. Jadi, ternyata bahwa jajar ginjang itu adalah persegi panjang adalah jajar ginjang yang salah satu sudutnya siku-siku. Nah, ketika anak bisa mengaitkan seperti itu, berarti anak-anak itu sudah memiliki metakognisi yang baik. Tapi sebenarnya ini nanti nggak akan dimasalahkan, cuman tapi Bapak Ibu perlu tahu pemahaman yang benar tentang metakognisi. Ya, jadi ya sebenarnya metakognisi cara ngukurnya bukan apa? Bukan dengan soal sebenarnya yang paling baik itu. Jadi ada dua jenis tadi metakognisi ya. Pertama afektif itu terkait dengan kesadaran seseorang terhadap kelebihan dan kelemahannya dalam memahami dalam memahami materi transformasi. Kedua ya pemahamannya secara menyeluruh terhadap matrik terhadap transformasi ya. Ciri-ciri matriknya. Kalau anak-anak sudah bisa menyebutkan ciri-ciri translasi secara detail, menjelaskan secara komprehensif, itu saya kira sudah metakognisi.
Jadi kalau sebenarnya Bapak Ibu tulis di situ, peserta didik mengetahui, dapat mengidentifikasi kelebihan dan kelemahannya dalam memahami dalam memahami konsep translasi, itu menurut saya sudah tepat. Coba Bapak Ibu nanti baca, itu di Permendikbud nomor 21 tahun 2016 tentang metakognisi, itu pengertiannya begitu. Seorang sadar akan kelebihan dan kelemahannya. Udahlah, gitu kalau memang itu menurut saya, bagi saya tidak terlalu relevan, tapi teman tetap harus dibetulkan. Jadi faktual ini bukan pengertiannya Ibu Wardini ya, tapi ya nama saja. Saya kira begitu. Boleh dilanjutkan saya kira. Udah 4:30. Silakan. Sebentar. Silakan dijelaskan sedikit tentang apa itu Bu ya. Tadi Pak, yang poin 2-nya apa Bu? Naik dikit coba. Materi remedial ya. Ke bawah saja langsung Mbak. Nah, sebentar, ini juga konsep. Sorry, ini berlama-lama di Bu Wardini nanti. Berikutnya saya kira nanti bisa lebih leluasa. Ini untuk bukaan. Sebentar, saya baca dulu. Nah. Ini materi remedialnya sudah dilampirkan ya. Sebenarnya gini Bu, materi remedial itu kan kasuistis ya. Kan sebenarnya kita tidak bisa menentukan remedialnya apa. Itu kan bergantung hasil pembelajaran Bu. Cuman memang Bapak Ibu kan biasanya menjadi guru kan tidak di tahun pertama. Menjadi guru ngajar di materi transformasi ini juga sudah lama berlalu, sudah sudah pengalaman. Artinya peluang-peluang anak itu tidak paham sehingga perlu remedial, biasanya Bapak Ibu sudah tahu. Nah, maka ini sebenarnya ketika menguraikan materi pembelajaran remedial itu kan sebenarnya dugaan terhadap materi-materi apa yang berpotensi anak-anak nggak paham dengan baik. Nah, yang disebut remedial itu adalah Bapak Ibu, yang disebut remedial itu sebenarnya bukan semata pemberian tes ulang, ya, tetapi melainkan pemberian alternatif strategi, alternatif metode, alternatif media yang dapat digunakan untuk membantu anak-anak yang memang belum memahami tadi, gitu ya. Itu namanya remedial. Lah pengayaan itu bisa dua jenis ya. Yang pertama kedalaman itu artinya apa namanya? KD-nya tetap sama, IPK-nya tetap sama, tetapi diperdalam, ya termasuk ini Bu Wardini menggunakan HOT itu saya kira nggak masalah. Tapi sebenarnya HOT itu bukan pendalaman Bu, bukan pengayaan, karena HOT itu harus melekat pada materi reguler. Jadi jangan hanya HOT itu hanya digunakan untuk pengayaan, itu salah Bu Wardini. Jadi HOT itu ada pengayaan atau tidak ada pengayaan, HOT wajib gitu loh, HOT wajib. Untuk saat ini HOT wajib. Ya. Jadi lebih baik ya soal-soal yang beragam konteks ya, itu lebih tepat ya, kontekstual beragam, tingkat kesulitan beragam gitu kan, itu lebih baik. Atau menggunakan bukan pengayaan itu menggunakan peserta didik dapat itu loh, menggunakan program GeoGebra untuk dapat menentukan konstruksi geometri, konstruksi transformasi menggunakan GeoGebra, itu bisa pengayaan Bu. Tapi kalau pengayaan Bu Wardini sebut dengan memberikan soal level HOT itu salah. Karena apa? Ya karena HOT itu bukan hanya untuk pengayaan, melainkan untuk materi reguler. Untuk materi reguler. Kecuali ditambah sedikit lah pembelajaran soal-soal berlevel HOT yang bervariasi dengan tingkat kesulitan berbeda lah. Itu mungkin sudah lumayan daripada hanya level HOT. Karena level HOT itu bukan hanya di pengayaan. Saya kira begitu. Oke, bisa dilanjutkan. Nah, ini mohon maaf ya, ini Pak Muhari nanti waktunya belakangan nggak apa-apa ya. Ini penting biar Bapak Ibu. Nanti saya harap Bapak Ibu bisa memperbaiki dengan sendirinya. Nah, berhenti dulu. Tanpa harus saya komentari berikutnya gitu maksud saya. Nah, ini agak lama-lama. Oke lah, ntar Bu Wardini nggak usah bicara dulu.
Sebentar, oke. Sebentar ini. Nah, Bu. Oke. Ciri-ciri metode tanya jawab ceramah itu bukan gini loh. Kalau Bu Guru di kelas nanti akan menggunakan ceramah, itu tidak lantas metodenya disebut ceramah gitu loh. Kedua, nanti kan saya akan nanya jawab pada anak, tidak lantas itu disebut sebagai metode tanya jawab gitu loh. Kalau ada diskusi, ya nggak harus gitu loh maksud saya. Ceramah itu, loh nanti kan kalau nggak ada ceramahnya saya harus diem. Jadi gini loh Bu, jadi utama menurutnya metode kalau memang metode yang barangkali paling relevan diskusi, ya diskusi saja. Nanti kalau diskusi saja, bukan. Jadi kalau ibu di kelas menggunakan tanya jawab, lantas disebut tanya jawab, enggak. Metode tanya jawab itu ada teknik tersendiri. Pertanyaan prompting, probing itu kan ada toh. Tapi kalau ibu sekedar tanya, ya kalau ini sifatnya gimana? Coba itu bukan metode tanya jawab. Jadi nggak usah ceramah. Apalagi Bu Wardini nyebut ceramah itu bertentangan dengan itu scientific dan problem. Ya disebut ceramah itu dari awal sampai akhir itu katakan 90% Bu Wardini ceramah. Gitu loh ya. Ekspositori itu dominan Ibu Wardini itu jelaskan konsep, contohnya paham ya anak-anak ya, ada yang tanya ajakan. Berikutnya adalah ini Bu Guru itu aktif banget di kelas, di papan tulis. Jadi anak-anak tinggal terima jadi konsepnya, terima jadi sifat-sifatnya, terima jadi contoh aplikasi terima jadi, kan nggak begitu. Maka Bu Wardini nyebut metode ceramah itu bertentangan dengan kontradiksi dengan scientific learning, bertentangan dengan problem based learning. Jadi metodenya yang mungkin paling relevan paling relevan itu ya mungkin hanya diskusi saja. Tanya jawab saya kira kalau hanya tanya gimana paham enggak, itu bukan metode tanya jawab. Ya, bukan, karena metode tanya jawab itu ada ciri-ciri yang spesifik sendiri gitu kan. Ya. Gitu ya. Sebut saja sebenarnya dengan menyebut pendekatan saintifik itu sebenarnya sudah cukup itu. Tetapi kalau mau dilebutkan model sebagainya ya boleh. Nah, tapi kalau Ibu lengkapi tetap model, ada pendekatan dan metode sendiri, ada model ya silahkan. Hanya memang ya metode tadi dikoreksi ya, namanya di delete, tanya jawabnya di delete, penugasan itu, penugasan tergantung Bu Wardini mau ngapain, kalau hanya tugas kerjakan soal ini, itu bukan penugasan sebenarnya itu ya sesuatu yang melekat pada saintifik, pada problem based learning gitu loh. Jadi ada ciri-ciri khusus tanya jawab, dan itu kalau tidak dilakukan Bu Wardini secara lengkap ya Bu Wardini nggak berhak memberikan nama metode tanya jawab. Oke ya, saya kira gitu ya. Nah, oke. Nah, perhatikan Bapak Ibu, saintifik itu tidak harus gini ya. Saintifik itu, ini saya jelaskan teoritis dulu. Pendekatan saintifik itu sebenarnya pada pengertian aslinya itu kan ada 5 aktivitas utama ya. Ada mengamati, menanya, menjawab, mengamati, menanya, mengeksplorasi, mencoba ya. Kemudian menalar atau mengumpulkan informasi, dan ketiga, kelima mengomunikasikan. Itu pada pengertian dasarnya sesuai dengan Permendikbud nomor 22 tahun 2016 itu nggak harus dengan konteks awalnya, itu nggak harus. Tetapi ketika Bu Wardini menyebut model pembelajaran itu problem based learning, itu artinya langkah-langkah pendekatan saintifik itu harus diawali dengan konteks, gitu loh. Harus diawali dengan konteks. Tapi kalau Bu Wardini hanya nyebut saintifik saja, itu di dalamnya boleh juga tidak harus menggunakan konteks gitu kan. Oke, kemudian yang sumber belajar ya. Saya ngomong ya. Bu Wardini ngomongin nanti aja. Pak Muhari itu Pak, pangapunten Pak Muhari suaranya. Pak Muhari suaranya. Oh enggak. Nggih, apa. Oh, ya. Apa lagi? Ada suara apa lagi? Baik. Sudah bisa disimak, saya lanjutkan ya, saya komentarin dulu ya. Sumber belajar ini supaya tertib di dalam menuliskan. Itu sebagaimana Bapak Ibu nulis itu loh di daftar pustaka ya, di daftar pustaka. Ya, saya kira yang nomor 1 itu Kemendikbud, matematika, TV saya kira sudah lengkap. Nah, yang ini yang nomor 2, bahan lingkungan sekitar teknologi lah, ini yang nggak jelas. Ini bukan teori, di RPP itu kan Bu Wardini sudah jelas kan?
Kalau lingkungan sekitar itu lingkungan apa yang buat ini digunakan? Coba. Kalau memang nggak menggunakan lingkungan sekitar, ya nggak usah dituliskan gitu Bu. Coba lingkungan sekitar kira-kira apa yang digunakan? Apa? Tetangga atau apa halaman rumah tetangga atau apa gitu? Benda mungkin Pak yang. Nah ya bukan mungkin loh ya. Ini sudah bukan mungkin ini itu. Tetapi buat ini harus sudah eksplisit nyebut. Ya, emang ada yang mau digunakan dalam pembelajaran benda-benda apa coba kan tadi lebih banyak kan langsung berinteraksi di di sistem koordinat kartesius gitu ya. Atau mungkin kalau benda sekitar itu di dalam rumah itu misalkan proses menggeser lemari. Nanti dikaitkan dengan itu keramik gitu ya boleh. Tetapi lebih baik disebutkan saja maksud saya. Jadi tidak hanya lingkungan sekitar itu luas banget. Nah, apalagi dikurung teknologi, nah itu kurang cocok. Karena teknologi dan lingkungan sekitar itu dua hal berbeda ya, itu. Nah, kalau menggunakan teknologi sebutkan, katakan Bu hari ini menggunakan kalkulator kah atau GeoGebra kah, program GeoGebra maksudnya ya, software itu sebutkan eksplisit ya. Nah, tetapi itu sebenarnya bukan GeoGebra-nya. Bapak Ibu, misalkan Bapak Ibu ini menggunakan teknologi apa Bu hari ini nanti? Ada nggak teknologi yang digunakan? Jangan mungkin toh jawabannya jangan mungkin ini sudah GeoGebra. Kalau GeoGebra itu sebenarnya yang dituliskan di sini itu bukan hanya program GeoGebra, bukan gitu kan. Tetapi usahakan lebih spesifik, misalkan konstruksi geometri materi translasi, konstruksi geometri materi apa tadi? Refleksi. Spesifik begitu menggunakan GeoGebra gitu loh. Jadi lebih spesifik. Tadi nanti konstruksinya terlampir. Nah, ketika nanti Bu Wardini menggunakan GeoGebra, anak-anak nggak perlu tahu tentang program GeoGebra. Yang cukup tahu adalah mereka sudah dibuatkan jadi filenya aja. Jadi anak-anak tinggal klik-klik gitu ya, tinggal ngedrag ya, tekan geser apa simbolannya gitu loh ya. Dan ajar dari guru. Nah, ini juga nggak jelas ya. Langsung saja ini kalau sumber belajar lebih baik eksplisit saja. Kalau Bu Wardini gunakan LKPD ya, LKPD materi transformasi geometri kurung terlampir gitu. Ya, usahakan spesifik mungkin, spesifik mungkin ya, spesifik mungkin ya. Kemudian yang keempat, nah supaya Bapak Ibu tidak memberikan alamat palsu dan nggak jelas gitu ya, harapan palsu itu lebih baik. Internet itu luas banget toh Bu. Internet itu luas banget. Ini isinya apa toh? Saya belum. YouTube itu tentang apa? Yang atas itu tentang materi translasi Pak. Nah, itu tentang materi tentang apa? Tentang penjelasan materi tentang apa media? Iya, materinya. Nah, gini spesifik sebut buat ini. Kalau itu tentang media pembelajaran materi translasi ya. Alamat ini. Nah, beri deskripsi itu buat ini. Ya. Iya. Oke, jadi kalau yang kedua itu refleksi sebutkan materi media pembelajaran materi refleksi kurung http www YouTube bla 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 gitu lah. Usahakan spesifik mungkin. Dan nanti di RPP di langkah-langkah utama maksud saya di kegiatan belajar RPP itu buat ini rujuk spesifik. Misalkan ini ketika materi refleksi katakan peserta didik mengakses materi refleksi di YouTube kurung bla 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 bla. Nah, gitu. Jadi usahakan sespesifik mungkin gitu ya. Jadi dirujuk. Ya. Kalau tadi di RPP langkah utama bisa juga nanti spesifik juga ya. Peserta didik membuka LKPD tentang ini. Nah, usahakan langkah-langkah utama di dalam RPP itu sudah spesifik merujuk bahan ajar atau sumber belajar yang digunakan. Oke? Iya. Ya, terus kemudian bawahnya itu sebentar lembarnya oke. Ngarus video pantulis ya, laptop. Nah, sebenarnya itu tidak harus sesuatu yang pasti digunakan dan itu sudah menjadi default dari satu pembelajaran seperti papan tulis, spidol. Kok penghapus nggak ditulis Bu buat ini?
Menurut saya itu nggak perlu ditulis ya, nggak perlu. Seperti LKPD perlu ditulis karena memang tidak semua pembelajaran menggunakan LKPD, gitu kan? Ya, ya. Saya kira seperti spidol, gitu ya, penghapus tisu, gitu kan? Tisu untuk menghapus muka gurunya sehingga hilang, gitu kan? Itu nggak perlu. Laptop juga nggak perlu. Nah, PowerPoint spesifik juga tuh ini. PowerPoint lebih baik, laptop juga nggak usah. Itu dianggap segala sesuatu yang sudah ya melekat, harus ada dalam pelajaran, apalagi di masa pandemi atau daring ini. Saya kira nggak perlu tulis. Nah, Zoom boleh lah, Zoom boleh. Nah, PowerPoint spesifik, jangan begitu. Analog dengan yang poin E tadi, Bu. PowerPoint itu kan luas sekali. PowerPoint itu software-nya, programnya. Nah, yang Bu Wardini maksud itu PowerPoint tentang materi apa gitu loh ya. Media belajar dalam bentuk PowerPoint untuk materi ini. Nah, sebutkan spesifik gitu kan. Kalau ternyata PowerPoint-nya itu hanya untuk katakan yang refleksi ya sebutkan. Kalau memang lebih lengkap itu ya materi PowerPoint untuk media inilah itu sebaiknya spesifik. Dan nanti di langkah-langkah pembelajaran itu di kegiatan inti itu harus disebut ya. Peserta guru atau guru menggunakan PPT materi ini untuk menjelaskan konsep. Nah, boleh. Harus. Jadi prinsipnya kalau Bu Guru, Bapak Ibu Guru menggunakan sumber belajar apapun itu, kalau Bapak Ibu Guru menggunakan media apapun itu, harus secara eksplisit nanti di langkah-langkah harus dirujuk digunakan. Ya. Jangan sampai di media didata 1 sampai 5, di sumber belajar 1 sampai 5, tapi di uraian langkah-langkah belajar sama sekali nggak disebut. Itu namanya memberi harapan yang tidak baik gitu ya. Itu? Iya, Kak. Boleh. Nah, silakan dilanjutkan. Ntar ya, ini Bu Ardini boleh ngomong deh. Iya, pembelajaran yaitu pertemuan pertama translasi. Di sini ada pendahuluannya 15 menit, ada orientasi, guru melakukan pembukaan dan salam, mengucapkan syukur, berdoa melalui sinkron dengan Zoom, saya menggunakan Zoom. Kemudian guru menanyakan kabar, mengecek kerapian pakaian peserta didik dan kondisi kebersihan di kelas. Itu seandainya tatap muka ya, kalau menggunakan Zoom mungkin menanyakan kabar, terus melihat kondisi siswanya sudah siap atau belum. Kemudian memeriksa kehadiran, nah nanti bisa dilihat di daftar yang sudah masuk atau gabung dengan Zoom-nya. Kemudian melakukan persepsi. Persepsi berarti mengaitkan materi kegiatan pembelajaran dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi translasi. Pembelajaran yang akan dilakukan dengan pengalaman peserta didik dengan materi translasi, dengan mengajukan pertanyaan yang ada keterkaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan. Misalnya, ini persepsinya materi apa sebelumnya, Bu? Sebelumnya berarti materi determinan inverse itu matriks, Pak. Nah, jadi sebaiknya gini. Jadi Bapak Ibu Guru nyusun RPP itu kan bukan menyusun teori bagaimana nyusun RPP kan, tetapi spesifik ya. Jadi di persepsi tidak hanya berbunyi general begini, guru melakukan persepsi mengaitkan materi yang akan dipelajari dengan materi yang sudah dipelajari, bukan begitu, itu kan teori. Jadi spesifik saja. Kalau materi persepsinya itu sudah eksplisit jelas ya, misalkan peserta didik guru mengingatkan kembali materi katakan determinan atau matrik ya. Matrik matrik ya. Matrik ya. Gitu. Kemudian dengan melakukan pertanyaan, apa ciri-ciri matrik? Ada berapa jenis matrik? Ya, boleh gitu kan. Itu sebaiknya eksplisit di dalam persepsinya, tidak hanya global gitu maksud saya. Global itu apa? Guru melakukan persepsi mengaitkan materi yang sudah dipelajari dengan materi yang akan dipelajari. Lah itu teori ya. Jangan. Jadi lebih baik langsung spesifik. Oke, silakan. Nah, ini kalau Bu Wardini tanya sebentar, berhenti dulu. Materi ada kaitannya dengan pelajaran yang akan dilakukan apa yang boleh. Oh, oke, boleh. Itu kan ya untuk menjadi semacam pemicu setelah dikaitkan dengan materi transformasi kan? Dikaitkan dengan materi tadi kan peserta didik nanti harapkan dapat menggunakan materi itu untuk menyelesaikan ini. Bagaimana apa yang dimaksud dengan transformasi? Ini anak jawabannya apa ini? Ini pertanyaan yang harus dijawab anak atau bagaimana, Bu?
menyimpulkan mungkin sepengetahuan awalnya anak saja, oh transformasi mungkin perubahan atau apa, ada anak semacam itu menjawab. Oh, semacam penjajakan saja toh? Ini kan penjajakan saja karena anak-anak kan belum belajar tuh itu. Iya, betul Pak. Iya, oke ya, boleh. Ya, lanjutin sebentar. Ke motivasi. Nah, ini juga usahakan spesifik mungkin Bu Wardini dan juga Bapak yang lain. Ini loh, seperti ini, motivasi guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang pelajari dalam kehidupan sehari. Nah, ini teori Bu Wardini, teori ini. Ya, ini teori. Sebaiknya ini spesifik terkait dengan materi transformasi gitu ya. Ya. Nah, ini sebaiknya juga langsung saja memberikan contoh masalah kontekstual. Masalah kontekstual, misalkan guru memberikan contoh masalah kontekstual sebagai berikut, ini boleh nggak apa-apa. Nah, tapi kalau Bu Wardini hanya menyebutkan guru memberikan gambaran tentang manfaat mempelajari materi yang akan pelajari, ini kan nanti cocok untuk RPP apapun sepanjang waktu sampai hari kiamat, toh Bu. Iya. Nah, sebaiknya jangan gitu. Lebih baik nanti Bu Wardini agak spesifik, misalkan ya guru menjelaskan memberikan contoh ya, guru memberikan contoh materi, contoh soal kontekstual yang terkait dengan materi transformasi seperti berikut ya. Dan guru selanjutnya menjelaskan berbagai manfaat materi transformasi dalam kehidupan sehari-hari. Misalnya, nah itu usahakan spesifik mungkin. Jadi prinsipnya adalah sebagaimana tadi saya jelaskan di bagian awal, kalau Bapak Ibu bisa menjelaskan lebih spesifik betul di dalam RPP ini, lakukan ya. Kalau hanya anak-anak, pokoknya materi ini kaitannya dengan kehidupan sehari itu banyak sekali. Kalau misalkan Bapak Ibu gitu kan, itu bagi anak-anak kan nggak paham tetepan. Anak-anak kan nanya kan, lah apa kaitannya? Nah, apa kaitannya itu sekalian buat ini tuangkan di dalam RPP ini gitu ya. Misalkan terkait dengan jadwal penerbangan, jadwal kereta atau harga satu barang di satu toko, boleh gitu ya, supaya anak-anak tahu gambarannya, tidak hanya teoritis, ini banyak loh anak-anak kaitan dengan kehidupan sehari-hari, tapi titik berhenti itu, nah itu nggak sempurna. Itu buat ini? Kita. Ya, oke. Lanjut ke bawah. Oh, ini Bu Wardini sudah gunakan kontak ya? Ini ke bawah aja nggak apa-apa Bu, ke bawah. Nah. Ya, silakan kegiatan inti 55%, 55 menit itu ya. Ya, tahap pertama itu pada kegiatan inti, guru meminta peserta didik membaca, mengamati masalah yang akan ditayangkan pada PPT dan menanyakan hal-hal yang ada pada masalah atau mengamati. Guru mengajukan masalah tentang translasi yang tertera pada PPT. Perhatikan jika seseorang ingin menggeser meja ke depan berikut. Kemudian PPT-nya ditampilkan itu Pak, ada gambar. Nah, itu ya. Oke, berarti gini Bu Dini. Oke, saya udah nangkap sebentar ya. Saya ngomong lagi. Malah saya mendominasi ini. Gak apa-apa Ibu Wardini. Sebentar. Tadi kan saya ingatkan lagi tadi ya, di sumber belajar tadi kan Bu Wardini hanya nyebut benda sekitar kan. Nah, kalau spesifik ini ya sebutkan juga di depan tadi ya. Seperti lemari, meja, apalagi ya. Bukan tetangga tahu tadi ya. Itu disebutkan eksplisit. Nah, ini gunakan tadi Bu Wardini nyebutkan PPT kan? Iya, Pak. Nah, sebutkan eksplisit. Tadi di sumber belajar, di media kan Bu Wardini sudah sebutkan aja PPT 1 dalam kurung media terkait dengan translasi. PPT 2 dalam kurung media ini. Nah, di sini pun sebaiknya Bu Wardini sudah eksplisit nyebut PPT yang mana gitu loh. PPT yang mana gitu. Sehingga ini sebenarnya keperluan untuk ujian misalkan ya. Oh, PPT ini ternyata ini. Kalau Bu Wardini bisa memberikan deskripsi lebih detail, pengaitan lebih detail, itu bagus banget itu Bu Wardini. Gitu ya. Jadi tidak hanya guru menyajikan PPT, guru mengajukan menggunakan benda-benda sekitar, itu masih abstrak, masih gak jelas gitu ya. Lakukan uraikan sedetail mungkin. Jadi bukan hanya PPT, tapi PPT yang mana? Kalau PPT kan Bu Wardini menyiapkan 4 PPT ya. 4 PPT itu satu itu terkait dengan
Translasi kedua itu sebutkan PPT nanti di di media pembelajaran bagian atas tadi sebutkan PPT 1 tentang ini, PPT 2 tentang inilah. Di langkah-langkah pembelajaran ini rujuk secara lebih detail gitu ya. Rujuk secara lebih detail PPT mana gitu ya. Termasuk apapun pokoknya. Sumber belajar kan banyak. Sumber belajar mana? Jadi tidak hanya peserta didik membuka YouTube, enggak begitu, tetapi YouTube tadi kan diberikan deskripsi yang mana peserta didik membuka materi tentang tentang translasi atau media di YouTube alamatnya. Nah, pokoknya lakukan yang bisa detailkan. Paham ya Bu ini ya? Oke, kita lihat ya terus ke bawah dikit. Nah, oke saya kira. Oke, boleh saya kira. Ya, oke. Terus ini tiba-tiba apa ini? Oh, ini. Ya, bawah Pak. Nah, oke, bagus. Pertanyaan-pertanyaan itu saya kira bagus Bu ini. Kan itu bagus ya. Tahap 2. Ya. Tahap 2 mengorganisasikan peserta didik belajar, yaitu guru meminta peserta didik membentuk kelompok heterogen. Nah, itu seandainya tatap muka, karena ini menggunakan daring Zoom. Kemarin saya inisiatif menggunakannya itu tuh kelompok klasikal itu Pak, paling secara seluruhan itu, nggak bagi-bagi ke kelompok-kelompok. Kemudian membagikan LKPD-nya juga di share screen juga melalui Zoom, itu memberikan LKPD, kemudian berdiskusinya juga klasikal ya, di situ mengkonklusikannya secara klasikal, bertanya permasalahan terus meminta peserta menghubungkan berdasarkan informasi data yang terkait ya sudah. Iya Bu Marlin, silakan Maghrib ya. Ya silakan Bu. Bantuan scaffolding atau pertanyaan yang memancing karena biasanya diskusi itu. Oke, sebentar berhenti dulu Bu ya. Kalau prinsipnya sama seperti tadi saya sampaikan di depan semuanya. Kalau Bu Wardini bisa memberikan lebih detail, seperti misalkan terakhir itu kan, guru memberikan bimbingan, guru memberikan zapnya, guru memberikan scaffolding, itu teori Bu, teori. Jadi kalau Bu Wardini bisa memberikan wujud scaffolding itu apa sih? Ya, itu lebih baik. Scaffolding itu prinsipnya kan memberikan, sebentar, nyalakan lampu sebentar. Prinsip dari scaffolding itu adalah bahwa guru itu memberikan sejumlah besar bantuan kepada anak di tahap awal dan kemudian secara bertahap mengurangi bantuan itu sampai anak kemudian memahami, memperoleh pengetahuan, memperoleh konsep tertentu itu ya. Nah, scaffolding itu wujudnya bisa berupa pertanyaan Bu Wardini. Jadi pertanyaan. Jadi bantuan, salah satu bentuk bantuan yang terbaik yang diberikan dari guru kepada anak itu wujudnya adalah berupa pertanyaan. Nah, kalau begitu misalkan ya, ini anak-anak pengen apa tuh? Nah, mungkin inilah untuk dapat, mungkin bantuannya kan coba anak-anak, guru memberikan scaffolding kepada anak, misalkan dengan juga pertanyaan seperti berikut ya. Bagaimana sifat-sifat translasi? Apakah apa yang berubah? Apa ukurannya berubah? Nah, sebenarnya pertanyaan-pertanyaan seperti itulah sebenarnya itu scaffolding, Bu. Seperti pertanyaan Bu Wardini yang bagus di depan, itu sebenarnya scaffolding itu. Ya. Jadi seperti nomor 4, ini ya, guru memberikan bantuan scaffolding berkaitan dengan kesulitan dialami peserta didik. Nah, tidak semua bantuan itu berupa scaffolding, ya. Nah, scaffolding itu bantuan yang berupa pertanyaan-pertanyaan yang secara bertahap diberikan pada anak. Nanti anak-anak dengan sejumlah pertanyaan itu dengan sendirinya bisa memahami. Oh, saya paham, Bu. Sifat-sifat translasi gimana? Misalkan gitu kan pertanyaannya. Nah, bantuan guru apa? Misalkan ini ya, anak-anak apa sih sifat-sifat translasi itu gitu kan? Nah, guru memberikan bantuan scaffolding kepada anak-anak. Apa ya? Misalkan anak-anak kan belum bisa jawab tuh. Apa ya Bu Guru ya? Coba lah guru memberikan scaffoldingnya gini. Coba ukuran benda berubah enggak? Nah, itu scaffolding Bu Wardini. Gitu loh. Paham ya? Iya.
Nah, gitu ya. Jadi jangan hanya speknya, jangan hanya scaffolding, jangan hanya bantuan. Nah, spesifik itu apa? Itu lebih baik ya. Kalau bisa seperti itu, RPP Bu Wardi itu lebih powerful. Lebih powerful itu lebih apa ya? Lebih operasional. Artinya operasional itu nanti kalau RPP Bu Wardi itu digunakan oleh orang atau bahkan mungkin dibaca oleh penilaian nanti untuk ujian kinerja, itu baru baca saja sudah tergambar. Bu Wardi ini ngajar di kelas seperti apa sih gitu ya. Tapi kalau hanya berikan bantuan untuk dapat mekanisme, nah itu masih abstrak ya. Itu masih abstrak. Scaffolding itu abstrak banget. Nah, scaffolding maksudnya apa? Misalkan ya target yang dikejar, yang dicapai oleh anak-anak kan, anak-anak peserta didik dapat menyebutkan atau mengidentifikasi sifat-sifat translasi. Nah, pertanyaan adalah bagaimana dengan ukuran benda atau objek, apakah berubah? Bagaimana dengan jaraknya? Bagaimana hubungannya antara posisi awal dan posisi berikut? Nah, pertanyaan-pertanyaan yang digunakan untuk membantu anak, lah itulah namanya scaffolding. Atau coba perhatikan lagi gambar ini. Nah, itu scaffolding. Saya kira itu ya. Komentar saya agak umum ya. Jadi prinsipnya adalah kalau di kegiatan inti kok Bu Wardi ini bisa melakukan hal yang lebih spesifik, menjelaskan lebih spesifik, termasuk tadi menggunakan PPT ya. Guru bukan PPT, nah rujuk lebih detail. PPT yang mana? Kan Bu Wardi ini menggunakan PPT itu kan mungkin tidak hanya tunggal kan, tidak hanya satu kan, lakukan. Gitu ya. LKPD juga sangat umum kan. LKPD kan mungkin ada yang poin A, poin B, poin C, nah spesifik mungkin. Tidak hanya dengan buku ajar, tapi kalau Anda kan menggunakan buku teks, katakan buku teks halaman sekian. Nah, itu lebih spesifik banget. Tidak hanya menyebutkan benda-benda sekitar, tapi sebutkan langsung benda sekitar itu apa. Kalau tadi Bu Wardi ini menggunakan lemari sebutkan. Nah, gitu ya. Karena RPP itu spesifik ya. Kalau umum teori tadi. Oke, silakan dilanjutkan Bu Wardi ini. Tahap keempat yaitu mengembangkan atau menyajikan hasil karya. Di sini guru meminta peserta didik menyiapkan laporan hasil diskusi kelompok secara rapi, rinci, sistematis, inisiatif sendiri, tanggung jawab, dan kontrol diri. Laporan hasil diskusi memberikan bantuan bila acaan ini Pak bentuk tampilannya. Terus ketiga, guru meminta peserta didik menentukan perwakilan kelompok secara musyawarah untuk menyampaikan hasil diskusinya secara runtun sistematis. Oke, nah ya. Saya kira sudah. Ya, prinsipnya nanti kalau ada yang bisa lebih spesifik lakukan. Nah, saya nggak sempat detail. Ini ke bawah lagi apa Bu isinya Bu? Sebentar buat ini. Kenapa Pak? Ke bawah lagi apa? Kalau menganalisa, mengevaluasi pemecahan ya, evaluasi dari diskusi itu nantinya. Dianalisa barang-barang. Bu Marlin gabung lagi udah sholat maghrib ini. Oke, coba ke bawah lagi Bu sampai penutup coba. Penutup aja deh. Ini kan analog nanti. Penutup deh. Ya, penutup ya. Ini penutupnya yaitu peserta didik diminta menyimpulkan bagaimana cara menyelesaikan masalah yang berkaitan dengan translasi. Kemudian saya ada sistem pemberian kuis karena di Zoom itu waktunya terbatas. Jadi saya di sini menyampaikan kuisnya share screen, kemudian siswa nanti menulis, terus nanti mengirimkan mungkin lewat Google Form gitu Pak, hasil karyanya diupload, penyelesaiannya, pekerjaannya difoto, diupload seperti itu. Oke. Kemudian kita melakukan refleksi bersama-sama, kemudian menginformasikan materi selanjutnya yang mau disampaikan apa, kemudian pesan moral, terus kemudian diakhiri dengan doa dan penutup seperti itu. Baik, saya komentari. Simpulan itu memang di bagian penutup. Apa yang dimaksud dengan simpulan kan? Simpulan itu kan merangkum materi yang terkait dengan IPK, Bu. Jadi kalau IPK-nya tadi, terutama di pengetahuan atau ada 3, berarti simpulannya itu 3, Bu. Jadi misalkan gini loh, tadi kan Bu Wardi ini nyebut di IPK kan ada menentukan bayangan translasi, menentukan materi translasi, menentukan sifat-sifat. Nah, itu pula yang disebut, itu pula yang disimpulkan Bu Wardi ini. Itu pula yang disimpulkan. Jadi peserta didik menyimpulkan materi terkait dengan menentukan bayangan oleh ini. Kemudian menentukan sifat-sifat ini. Nah, sebutkan itu. Jadi bukan hanya yang disimpulkan itu bukan hanya bagaimana menyelesaikan masalah, tetapi seluruh IPK untuk pertemuan ini ya, itu disimpulkan. Anak-anak, nah ini kan maksudnya kan bisa pertanyaan anak-anak apa yang kita pelajari hari ini.
itu ketika Bu Guru nanya begitu, berarti kan sebenarnya pertama sambil menyimpulkan, kedua sambil ngecek kan, apakah seluruh IPK yang sudah dirumuskan, yang menjadi semacam janji dari Bu Wardini di awal, itu sudah tercapai belum, gitu loh. Jadi yang Ibu sebut di sini itu bukan hanya bagaimana selesaikan, itu iya, tetapi seluruhnya. Paham ya? Iya, Pak. Oke, itu sudah spesifik ya. Bu Wardini nyebut refleksi, oke ya. Ya boleh, itu ada protokol kesehatan lebih baik ya. Oke, saya kira ya. Oke, saya mau lihat ini yang pertemuan kedua saya asumsikan serupa dengan pertemuan pertama. Coba saya ingin lihat langsung di bagian penilaian, Bu, terutama di kisi-kisi. Oke, Pak. Ya, ini kelihatannya aneh Pak Muhari, habis di Pak Bu Wardini ya. Gak apa-apa ya, karena nanti gini aja deh. Ini nanti saya asumsikan, saya harapkan di Bu Wardini ini 1,5 jam deh, lebih nanti. Itu asumsinya nanti ketika Bapak Ibu dapat catatan penting dari diskusi sore ini ya, Bapak Ibu langsung eksekusi, dan juga nanti ketika presentasi besok, saya nggak akan ngulangi lagi komentar-komentar saya yang saya berikan sore ini. Oke. Oke. Nah, ini yang... Nah, oke, Ibu. Bu Wardini nggak usah bicara dulu ya, saya dulu langsung ya. Bu, teknik penilaian, oke, sikap observasi betul. Ya, observasi itu sudah betul. Itu namanya dengan jurnal ya. Observasi itu pengamatan itu dengan jurnal. Ya, nanti saya tunjukkan jurnalnya. Apakah Bu Wardini akan menggunakan angket? Enggak kan? Enggak. Sikap enggak ya? Karena nilai sikap itu ada dua macam. Pertama dengan jurnal, pengamatan oleh guru. Yang kedua dengan angket. Kalau Ibu Wardini nggak menggunakan angket, ya sudah, berarti sudah betul observasi pengamatan. Penilaian pengetahuan dengan tes tertulis betul ya. Itu mungkin bisa pilihan ganda atau urean ya. Bukan urean sebenarnya. Pengetahuan itu bukan urean. Yang tepat tes tertulis itu pilihan ganda, jawaban singkat ya. Atau menjodohkan. Benar salah bisa. Jodohkan agak sulit biasanya. Jodohkan belum tentu cocok ya. Nah, keterampilan ini Bu, keterampilan itu bukan pengamatan. Coba, nanti Bu Wardini kan tesnya tertulis terkait misalkan aplikasi tadi, penerapan soal kontekstual, itu kan terkait dengan tadi, transformasi kan ada, kan anak ngerjakannya gimana? Kan tertulis kan? Iya, Pak. Bu Wardini menggunakan soal kontekstual, kemudian anak jawabannya gimana? Kan tertulis kan? Soal urean kan? Berarti penilaian keterampilannya itu bukan pengamatan, tapi tes tertulis juga. Iya kan? Iya. Iya kan? Kan nanti tertulis kan Bu Wardini koreksi kan? Hasil pekerjaan anak yang soal urean, soal namanya soal apa nih? Soal kehidupan sehari-hari kan? Itu kan Bu Wardini kan ngoreksi kan? Ngoreksi satu persatu anak-anak. Itu namanya tes tertulis. Jadi tes pengetahuan maupun keterampilan itu dengan tes tertulis. Bukan pengamatan. Yang pengamatan hanya sikap. Keterampilan ada pengamatan nggak? Bisa, tetapi bukan di materi ini. Mungkin di materi lain. Dan KD Bu Wardini itu nggak cocok kalau keterampilannya dengan pengamatan atau kinerja. Cocok itu mungkin untuk melukis gitu kan. Melukis lingkaran luar. Akan cocok juga kalau memang misalkan ini, peserta didik dapat keterampilannya ya, mengembangkan atau mengkonstruksi transformasi geometri menggunakan GeoGebra itu kinerja bisa, tetapi kalau Bu Wardini aslinya nggak akan gunakan itu ya jangan dilakukan, berarti cukup tes tertulis saja. Ya, gitu paham ya? Oke, Pak. Ya, saya kira ini yang lain juga begitu. Kalau ada yang keterampilan kok ternyata pengamatan, akhirnya Bu Guru kok akhirnya ngoreksinya dengan berdasarkan hasil kerjaan itu salah ya. Bentuk nilai observasi, oke, yang ini bawahnya udah benar. Nah, tes tertulisnya ini yang titik 2 itu LKPD dan kuis. Kuisnya betul. Kuis itu berarti kan gini toh, Bu Wardini perlu misah nih. Yang jelas penilaian itu kan digunakan untuk mengukur ketercapaian semua IPK. Paham ya? Ulangi. Penilaian itu dilakukan untuk mengukur semua ketercapaian semua IPK. Nah, nanti Bu Wardini pilih mana yang akan diukur melalui kuis, IPK mana? Mana yang tes tertulis? Atau mana yang dua-duanya di kuis juga, di tes tertulis juga, nanti harus tampak di kisi-kisi. Kisi-kisinya ini, harusnya di sini Bu, kisi-kisinya itu. Harusnya di sini ini.
Nah, ini LKPD itu bukan nggak digunakan untuk Bu Wardini, itu bukan LKPD itu bukan digunakan untuk instrumen, bukan, tapi untuk aktivitas pembelajaran. Jadi kalau Bu Wardini nyebut tes tertulisnya kok LKPD, salah itu, ya hanya kuis dan soal ulangan. Ulangan pun harus spesifik saja. Harus spesifik itu apa? Pilihan ganda kah atau soal uraian gitu ya. Nah, lebih baik ini nanti hitungan pilihan terlampir itu isinya apa, Bu, yang ini? Kisi-kisinya dari mana, Bu? Kisi-kisinya di bawah, Pak, di atasnya lampiran kuis. Nah, sebaiknya di sini deh. Coba saya ingin lihat kisi-kisi, Bu. Coba saya ingin lihat kisi-kisinya. Nanti kembali. Tadi pindah di sini lah kisi-kisi. Yang di lampiran tuh hanya soalnya. Nah, kisi-kisinya mana tuh kisi-kisinya? Nah, Oke, sebentar. Oke. Menentukan konsep. Ini soalnya apa, Bu? Pilihan ganda atau oranye semua? Atau apa? Oranye semua? Oke, Pak. Yang pengetahuan tadi mungkin jawaban singkat ya. Oke, IPK-nya oke, nomor 1 oke, nomornya IPK iya. Nanti IPK disesuaikan dengan apa yang kita diskusikan tadi buat ini ya. Diralat ya. Nah, indikator soal diberikan 1 titik dan materi translasi peserta didik dengan menggunakan konsep dapat menentukan bayangan titik tersebut. Disederhanakan aja ya, Bu. Ini peserta didik diberikan titik itu artinya apa? Koordinatnya ya? Iya. Iya. Diberikan koordinat titik, diberikan koordinat 1 titik dan matrik translasi, peserta didik dapat menentukan bayangan translasi dari titik tersebut. Nah, itu lebih eksplisit saya kira. Nggak usah gunakan konsep, karena konsep itu sudah selesai ketika anak-anak menyebutkan sifat-sifat. Itu ya. Nah, ini kok IPK-nya 2, soalnya 1 ini gimana? Iya, itu IPK pengetahuan dan IPK keterampilan. Nah, yang beda loh, Bu ya. Kalau ini soalnya gini kan, itu soal yang tanpa konteks toh, Bu ya. Ini soal tanpa konteks. Jadi soal tanpa konteks itu misalkan gini loh. Diketahui titik A2, -3. Dan matrik translasi, matrik translasinya itu harus diberikan, Bu, kalau untuk soal. Kalau nggak diberikan gimana? Anak-anak dengan sendirinya harus hafal matrik translasi itu gimana? Artinya gini, peserta didik dapat menentukan bayangan koordinat 1 titik menggunakan matrik, gitu aja kan. Itu artinya matrik translasi itu tidak harus diberikan. Tapi diasumsikan anak sudah harus hafal, kan nggak diberikan saja nggak apa deh. Diberikan itu tadi saya bayangin, sorry Bu Wardini. Refleksi. Refleksi. Silakan Bu Dika, silakan hati-hati. Iya, silakan, ini terlalu maghrib ya. Ntar saya lanjutkan dulu deh. Jadi soal yang terkait dengan 331 ini itu adalah soal yang hanya menentukan diketahui koordinatnya, diketahui koordinatnya dan matriknya, bayangannya apa. Tapi yang soal 431 itu sudah aplikasi, Bu Wardini, itu soal berbeda. Prinsipnya pula nggak boleh 2 IPK kok hanya diukur dengan 1 soal. Sebaliknya boleh 1 IPK diukur lebih dari 1 soal boleh. 1 soal boleh gitu kan. Misalkan nomor 1 tadi IPK 331 itu bisa menjadi 2 soal boleh. Misalkan pertama diberikan koordinat 1 titik dan matrik translasinya peserta didik dapat menentukan bayangan titik tersebut. Yang kedua dibalik, apa boleh diketahui bayangannya nggak tahu ya. Diketahui kalau diketahui bayangan dan matrik transformasinya peserta didik bisa nggak menentukan titik yang ditranslasikan, itu diajari nggak itu? Bisa, jadi Pak. Berarti bisa jadi 2 gitu, Bu. Jadi ulangi, soal 331 itu bahkan bisa menjadi 2 indikator soal, Bu. Ya. Yang pertama, diketahui koordinatnya titik dan matriknya, bayangannya ditanyakan. Kedua, diketahui bayangan dan matriknya, peserta didik menentukan koordinat asalnya. Tapi kalau Bu Wardini dengan pertimbangan waktu kok hanya mau 1 soal, ya nggak apa-apa. Tapi jangan itu sekaligus untuk ukur IPK yang lain, nggak bisa gitu. Ya nggak bisa, Bu ya. Nah, soal yang 431 ini harus diukur dengan soal yang lain, Bu Wardini.
Harus diukur dengan soal lain. Soal lain itu apa? Ya harus kontekstual. Usahakan. Kalau memang ada soal kontekstual. Karena lihat bunyinya. Menggunakan prosedur untuk, tadi sesuaikan dengan tadi yang sudah saya revisi ya. Menyelesaikan masalah terkait dengan translasi. Berarti, buat ini buat soal yang terkait dengan translasi. Yang soal itu kontekstual. Geser lemari kah? Geser tetangga? Geser apa gitu kan? Perpindahan apa gitu loh. Tapi itu harus menjadi soal berbeda, bukan dengan soal satu. Berarti soal, katakan nomor berapa? 5 boleh. Dan tidak harus di satu kolom. Jadi nomor 1, 331. Nomor 2, 333. Dikumpulkan dulu. Ya, jadi yang soal pengetahuan dikumpulkan dulu aja, Bu, bagian atas. Nanti yang soal keterampilan bagian bawah, gitu aja. Dan itu terpisah. Ini tidak harus dikelompokkan dari satu begitu. Jadi prinsipnya, 431 harus jadi soal sendiri. Paham? Nah, saya kira saya hanya jelaskan ini, tapi nanti analog. Nah, ini bisa ditambah buat ini. Jadi, kalau tadi soalnya kok ternyata misalkan di bagian depan ini sebenarnya harusnya pindah aja di depan, Bu. Ini pindah di bagian penilaian. Jadi, matrik ini pindah di bagian penilaian. Yang di lampiran hanya soal dan nanti pedoman penskoran. Ya, ulangi. Matrik ini, kisi-kisi ini, ke matrik toh, tabel ini, kisi-kisi ini pindah ke atas tadi ya. Terus Pak. yang di lampiran hanya soal plus jawaban dan sekaligus pedoman penskorannya. Paham ya? Lah, ini bisa ditambah kalau ternyata misalkan tadi kan andekan ada tadi apa? Bentuk soal tertulis kan ada yang pilihan ganda. Ada yang tertulis. Nah, sebutkan juga kolom ini sebelum jadi kolom pertama nomor urutan. Kolom kedua IPK, kolom ketiga indikator soal, kolom ketiga itu nomor soal boleh, kolom keempat ditambahi itu bisa bentuk soal, atau sebenarnya setelah indikator soal bisa bentuk soal juga boleh ya, maksudnya pilihan ganda atau urean. Ya, kemudian nomor soal, nah sebutkan level kognitif, Bu. Ya. Itu lebih baik, lebih lengkap. Level kognitif itu misalkan soal terkait dengan apa ya? Terkait dengan apa tadi? Menentukan bayangan. Menentukan itu levelnya kan itu C2 sebenarnya ya. Yang yang 431 itu bisa C4. Nah, gitu aja. Gitu ya. Nah, kalau mau lebih lengkap bahkan bisa sampai tingkat kesulitan gitu ya. Tapi nggak usah, nggak apa-apa. Tapi karena ini dituntut Bapak Ibu harus bisa mengembangkan soal hot, maka di dalam kisi-kisi ini sebaiknya nanti kolomnya tambah berapa tadi. Kalau bentuk soalnya kok hanya tunggal, soal urean nggak usah, nggak apa-apa. Jadi langsung nomor soal ditambah satu kolom berikutnya level kognitif namanya tadi ya. Level kognitif itu C1 sampai C6. Tapi kalau bentuk soalnya kok berbeda, apalagi bentuk instrumennya tadi berbeda, itu harus ditambahi lebih lengkap. Kinerja kah, pengamatan. Nah, ini pertama. Buat ini tadi, ini saya tambah lagi. Buat ini tadi kan, yang mau diukur kan, bukan hanya pengetahuan dan keterampilan atau buat ini. Tapi kan sikap juga kan. Ya, akan lebih baik sebenarnya, walaupun nggak harus sih. Akan lebih baik apabila kisi-kisi ini juga terkait dengan kisi-kisi sikap. Sikap itu kan umum banget dan banyak. Lah, kira-kira pada pertemuan, bukan kira-kira ya, pada KD transformasi ini, itu sikap apa sih yang mau diunggulkan? Katakan 2 atau 3 ya, Bu ya. Tanggung jawab, kedisiplinan, misalkan gitu ya. Ya itu saja, gitu ya. Nah, diamati. Indikator tanggung jawab itu apa? Sama saja ini IPK-nya tadi sebutkan. IPK itu kan peserta didik, langsung indikator soal nggak Pak? Ini bukan indikator soal, berarti indikator instrumen ya. Peserta didik mengumpulkan tugas tepat waktu. Peserta didik memulai kegiatan belajaran tepat waktu. Peserta didik menyelesaikan tugas sesuai dengan ketentuan. Nah, itu bisa lengkap begitu, meskipun nggak harus sih. Tapi kalau pengen suatu RPP yang lengkap, karena sikap itu harus diukur, maka buat ini harus melengkapi juga kisi-kisi seperti ini. Saya kira begitu. Tapi kalau andikan memang fokus ke ini sebenarnya menurut saya sudah cukup juga. Cuman saya bicara yang ideal. Kalau sikap mau diukur, diamati, ngamati sikap itu kan tidak hanya ngamati apa ya,
misalkan sikap jujur, kan Bapak Ibu guru kan nggak bisa tuh ngamati, oh ini jujur, ini enggak kan, yang diamati adalah indikator jujur itu apa? Oh, menyelesaikan kalau jujur misalkan menulis menggunakan referensi yang tepat gitu kan. Kalau di luar kelas ya mengembalikan barang yang ditemukan. Nah, itu indikatornya. Tapi sebenarnya menurut saya fokus ini aja deh, fokus ke pengetahuan dan keterampilan supaya nanti pikiran Bu Ardini dan pikiran Bapak Ibu tidak penuh ya. Nah, terakhir deh soal-soal. Coba saya ingin lihat soalnya. Jadi nanti ini dipindah, Bapak Ibu yang lain juga kira pindah dia aja. Ini coba soalnya saya ingin lihat sebentar, Bu. Ini. Nah, tadi kan di kisi-kisi, kuis itu bentuk penilaian juga, Bu Ardini. Nah, di kisi-kisi tadi harus dipetakan, ini kapan digunakan? Tentukan ini kapan digunakan? Soalnya pas penutup itu Pak Kuis. Nah, bahkan nanti di kisi-kisi itu harus sudah jelas loh. Menentukan koordinat pergeseran dari A ke oleh Tanlasari ini. Itu kan kalau memang ada nanti yang menjadi soal uraian dan ajaran kuis, berikan penjelasan juga di kisi-kisi. Ya. Kalau menjadi soal misalkan ya, menentukan bayangan suatu koordinat titik apabila diketahui mati Tanlasarinya. Itu bisa menjadi soal uraian nomor 1, bisa menjadi soal kuis nomor gitu loh, Bu. Jadi petakan juga, Bu Wardini. Paham ya? Coba balik lagi di atas, coba balik lagi di kisi-kisi sebentar, Bu. Nah, balik. Nah, di kisi-kisi. Nah, titik berhenti. Misalkan ini ya tadi ya, diberikan suatu titik nomor Tanlasari. Nah, ini kan berarti nomor soal itu nomor 1. Juga itu soal uraian nomor 1, katakan gitu kan? Nomor 1 soal kuis nomor 1. Nah, bisa begitu. Artinya indikator soal ini itu ternyata tidak hanya oleh Bu Ardini, kan tidak hanya di planning, diukur di tes kan? Tapi di kuis juga diukur gitu loh. Itu kan lebih baik gitu ya. Iya, Pak. Lebih baik. Paham Bu Ardini? Paham. Banyak sekali ini penuh ini. Tidur semalaman ini mungkin sudah selesai. Tapi nah, gini aja deh, usahakan semaksimal mungkin apa yang tadi kita diskusikan diimplementasikan, bahwa ternyata sampai detik-detik harus diupload kok. Nggak sempurna ya nggak apa-apa. Tetapi nanti Bapak Ibu ketika ini ke depan, ketika nanti menjelang ujian kinerja, Bapak Ibu masih ada kesempatan untuk memperbaiki sesempurna mungkin, baru diberikan kepada para penguji, gitu ya. Sebentar, soalnya mana lagi, Ibu? Udah habis ya waktunya ini. Nah, oke. Yang soal uraiannya mana, Bu Wardini? Soalnya ini baru kuis. Oh, tadi yang soal tadi belum dibuat ya? Yang soal uraian mana ya, Pak? Soal yang digunakan untuk ngukur IPK kan nggak hanya ini, toh, Bu? Nggak kan? Tapi kan Ibu, itu kan gini loh, IPK-nya tadi kan ada menyelesaikan masalah, ada menentukan sifat-sifat, kan berarti harus diukur juga. Berarti Bu Ardini harus bikin soal juga untuk ulangan harian, itu soal aplikasi kan? Iya. Kalau kuis kan hanya untuk melekat pada pertemuan tertentu kan? Iya. Nah, berarti Bu Ardini harus membuat soal lain yang terkait dengan yang bukan kuis. Atau gini deh, kuisnya tadi nggak usah, tapi yang soal kuis tadi diadopsi sekalian untuk ulangan harian, nggak apa-apa gitu. Jadi, pastikan seluruh IPK tadi diukur. Berarti Bu Ardini harus ada soal juga kontekstual terkait dengan aplikasi translasi gitu ya. Aplikasinya juga tidak harus semua. Kalau ulangan harian itu kan waktunya terbatas. Di antara translasi, di antara refleksi, mana yang Bu Ardini pilih untuk ulangan harian? Nggak harus semua. Kalau semua nanti waktunya nggak cukup. Ya, cukup mungkin yang soal aplikasi kontekstual itu cukup di refleksi saja, gitu ya. Juga lengkapi dengan pedoman pensekoran. Oke banget, tambah mumet ya tadi Bu Ardini. Tambah penuh. Yes, sediakan minyak kayu putih dan 522 Pak Ali. Oh iya, wes habis ya, aku wes maghrib ya. Oh Mas, Bapak Ibu mohon maaf, ini sudah menjelang tutup ya, kita akhiri saja. Mohon maaf ini akhirnya Pak Muhari nggak bisa jadi presentasi, tapi saya harap semua hal yang kita diskusikan itu dapat Bapak Ibu terapkan ya. Walaupun Bapak Ibu ternyata dalam waktu semalam nggak nyempat untuk perbaiki, ya sudah nggak apa-apa, tapi itu sudah menjadi pengetahuan Bapak Ibu nanti
diperbaiki pada waktu yang memungkinkan gitu loh. Tidak, saya juga nggak nuntut misalkan besok yang presentasi siapa malam ini terus nggak tidur, jangan pokoknya. Pokoknya pengetahuan itu sudah Bapak Ibu peroleh, nanti ada waktu sebelum upload silahkan, tapi sudah tahu duluan gitu. Setuju ya Bapak Ibu ya? Baik, saya kira demikian diskusi kita. Kita akhiri, mudah-mudahan konsep-konsep pemahaman yang kita peroleh hari ini dapat kita gunakan untuk memperbaiki tingkat pelajaran berikutnya. Mak Nur Cahya. Oke, saya tutup dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rekaman saya sebentar. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih.